Halo teman-teman semua, kembali lagi di sini dengan saya Stefani Sarimbangun. Di video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah strategi pembelajaran kemampuan berpikir untuk anak SMA kelas 12 dengan judul materi mengenal tokoh-tokoh gereja. Untuk sub CPNK-nya di sini siswa mampu mengenal dan menghafal tokoh-tokoh gereja beserta kontribusi mereka, dan juga siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dan di sini saya mengambil tentang metode hafalan, di mana metode hafalan itu merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh pendidik dalam menyerukan peserta didiknya untuk menghafalkan sesuatu, baik itu dalam bentuk kata, kalimat maupun kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pembelajaran. Contohnya, memberikan hafalan ayat-ayat Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, dan lain-lain. Nah, di sini ada 6 langkah-langkah, di mana yang pertama langkah orientasi atau tahap orientasi, yang kedua tahap pelacakan, yang ketiga tahap konfrontasi, yang keempat tahap inquiry, yang kelima tahap akomodasi, dan yang keenam tahap transfer. Dimana tahap yang pertama di sini tahap orientasi. Di sini saya memberikan waktu 15 menit untuk guru membuka kelas dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan pentingnya mengenal tokoh-tokoh gereja dan bagaimana pembelajaran ini akan membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Yang kedua, langkahnya yang kedua atau tahap yang kedua yaitu pelacakan, dimana di sini saya memberi waktu 15 menit. Di sini waktu 15 menit guru mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang tokoh-tokoh gereja. Siswa juga berbagi jawaban mereka dan guru mencatat poin-poin penting yang disampaikan siswa di papan tulis. Dan tahap yang ketiga yaitu konfrontasi. Tahap konfrontasi di sini saya memberi waktu 20 menit untuk guru menyajikan studi kasus tentang Martin Luther dan reformasi gereja. Itu contohnya ya teman-teman, menjelaskan konteks sejarah dan mengajukan pertanyaan yang memancing pemikiran kritis seperti dampak dan tindakan Martin Luther. Nah, untuk tahap yang keempat di sini ada inquiry dan saya memberi waktu 20 menit. Di sini juga siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan diberikan waktu untuk mendiskusikan studi kasus tersebut atau studi kasus sebelumnya yang sudah diberikan. Dan guru berkeliling memberikan bimbingan dan memastikan setiap kelompok aktif berdiskusi agar tidak semua diam secara berkelompok. Dan tahap yang kelima yaitu akomodasi. Di sini setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi mereka dalam bentuk presentasi singkat. Nah, terus kelompok lain juga dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan. Dan tahapnya yang terakhir yaitu tahap transfer. Di sini saya memberikan waktu 10 menit di mana guru memberikan tugas singkat untuk menulis paragraf tentang peran tokoh gereja dalam konteks modern. Dan siswa juga mengerjakan tugas secara individual dan kemudian mengumpulkannya. Nah teman-teman, itulah yang menjadi langkah-langkah dari strategi pembelajaran kemampuan berpikir ini. Jadi dimana kita masuk pada evaluasi pembelajaran, yaitu pencapaian tujuan materinya melalui tes singkat ini atau kuis lisan tentang tokoh-tokoh gereja di akhir pertemuan, juga ketercapaian tujuan proses pembelajaran ini, mana observasi, partisipasi, dan kemampuan siswa dalam diskusi kelompok dan presentasi. Nah teman-teman, sekiranya sekian dari video kali ini. Terima kasih.